Halo netizen, ini adalah Suzuki APV Arena. Nah, ini mobil sebetulnya udah lama banget ya diluncurkan di Indonesia, tapi gue baru kesempatan untuk nge-reviewnya sekarang nih. Nah, ini mobilnya lagi dipajang di Suzuki Kalimalang. Untuk kontak personnya nanti akan gue cantumin di description di bagian bawah aja ya. Nah, untuk tampilan eksterior dari Suzuki APV Arena ini juga udah lebih modern dibandingin APV keluaran awal-awal ya, dan APV itu sebetulnya masih dijual sampai sekarang ya, karena ini aja NIK 2022 dan eh, dia juga masih langgeng-langgeng aja gitu, meskipun di lineup Suzuki udah ada APV yang lebih modern yaitu si R3, bahkan udah sampai 2 generasi, tapi ini masih lanjut terus aja karena ya emang demandnya masih ada, entah di daerah atau di buat mobil komersil gitu ya, karena dia kan emang terkenal dengan ketangguhannya dan simplisitasnya gitu ya. Dan untuk tampilan depan dari APV Arena yang versi facelift ini juga sedikit lebih manis gitu ya, dengan grill chrome 2 bilah di bagian atasnya, lampunya juga sedikit lebih kelihatan lebih fresh gitu ya. Dan untuk lampunya dia masih full bohlam, jadi lampu sen, lampu senja, lampu utama itu masih bohlam semua. Di bagian bawah untuk yang varian GX ke atas ini sudah ada fog lamp halogen. Lanjut ke samping, di bagian fender ada lampu sein sampingnya, dan untuk velgnya yang versi GX seperti ini, velgnya 15 inci ya. Di sini bannya 195 65R15. Untuk rem depan belakang itu disc brake dan tromol, tapi belum ada ABS dan EBD ya. Jadi ya udah dapat disc brake, udah alhamdulillah. Di bagian spion dia warna body tapi nggak ada spion, lampu sen di spionnya. Ada side body molding di bagian samping mobil, dan ini boxy banget ya, khas APV dari pertama kali dia keluar. Dan untuk yang versi passenger gitu ya, bukan yang versi GE yang paling bawah, dia per belakangnya itu pakai per keong, jadi lebih nyaman. Dan untuk tampilan belakangnya juga sama boxinya seperti bagian sampingnya ya, dari atas sampai bawah itu bener-bener ngotak, dan lampunya itu juga masih bohlam. Di sini semuanya halogen semua, lampu sen, lampu senja, dan lampu rem, lampu mundur itu masih bohlam, belum ada LED-LED-an. Di belakang ada emblem APV dan ada emblem GX. Di bagian garnish plat nomor itu juga ada aksen chrome dengan logo Arena, karena yang versi passenger itu dibedain ya. Kalau yang paling bawah itu kan APV GE, kalau yang versi passenger itu ada yang APV Arena GL, GX atau SGX, dan yang paling atas itu APV Arena Luxury. Di bagian bumper bawahnya itu juga ada reflektor di kanan dan kiri. Untuk muffler ada di kiri bawah. Di bagian kaca ada wiper tapi belum ada defogger belakang, dan ada washer buat wiper belakangnya di situ. Untuk bagasi dia latchnya masih manual, lampu plat nomor juga masih bohlam, dan seperti ini bagasi dari Suzuki APV. Dari dulu nggak pernah berubah, segini aja. Dan untuk metode pelipatannya dia sama seperti jok tengahnya, yaitu one touch tumble ya. Jadi di sini ada tuas, tinggal dorong ke depan, nanti joknya akan turun dan udah tinggal angkat aja. Nah seperti itu, jadi praktis sekali, dan kaki juga akan langsung ngikut ngelipet gitu ya. Sekarang kita tinggal balikin aja untuk yang posisi tegaknya segini, dan ini yang paling rebah ya. Di sebelah kanan dan sebelah kirinya nggak ada apa-apa, cuma ada kayak ventilasi gini doang, dan sudah lengkap dengan seat belt di penumpang belakang. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Oke, sekarang kita lihat ke ruang kap depannya dari Suzuki APV ini ya, karena dia menggunakan layout mesin tengah. Jadi di bagian depan ini tuh isinya cuman radiator dan radiator reservoir, motor wiper, tempat dongkrak, kotak sikring, intake, terus ada corong untuk masukin air wiper dan booster rem. Sisanya di bagian kolong jok depan ya. Jadi dia bukan ruang mesin, karena ruang mesin itu ada di bagian kolong jok depan sini. Nah untuk buka joknya juga mirip seperti joknya Carry ya. Jadi ini ada karpet yang bisa kita angkat, dan nanti ada 2 kuncian di sini, tinggal tarik tab merah ini dan hooknya kita ke bawahin. Yang sebelah sini juga, dan kalau bisa sih recline jok paling depannya dulu ya. Nah ini dia,
Dia menggunakan mesin 1500 cc 4 silinder naturally aspirated bensin yang sama seperti Suzuki Carry yang lama ya, yaitu mesin G15A. Untuk tenaganya sekitar 93 PS dan torsi sekitar 120-an Nm, dan pilihan transmisinya manual 5 percepatan. Dulu sempat ada yang versi otomatis 4 percepatan, tapi mungkin karena demand-nya udah agak berkurang, sekarang cuma sisa manual 5 speed aja ya. Oke, ini kita kembaliin lagi. Latch-nya juga tinggal dikunci seperti itu aja. Oke, seperti itu. Nah, untuk interior dari EPV Arena ini juga lebih lebih modern sedikit dibandingin yang versi awal-awal dulu, apalagi dengan warna interiornya yang agak muda gitu ya, yaitu joknya warna beige dan aksen joknya ini juga kayak mobil 2000-an awal gitu. Untuk pengaturan jok pengemudi lengkap dengan recline dan sliding, tapi nggak ada height adjuster ya, karena emang posisi juga udah tinggi. Dan di bagian footsteps ini tuh sedikit lebih tinggi dibandingin lantainya, sedikit lebih rendah dibandingin lantainya, jadi kayak naik ke mobil leather frame gitu. Dan di bagian pilar A itu juga kita dikasih grab handle ya, untuk memudahkan akses masuk. Dan sekarang kita sudah berada di interiornya EPV Arena. Untuk interior ini juga udah ada perubahan gitu ya dibandingin yang waktu versi awal-awal banget. Kayak contohnya sekarang udah ada dual airbags dan sistem AC juga sedikit lebih lengkap, tapi sisanya tuh masih sama aja gitu ya. Bahkan pengaturan setirnya ini cuma tilt doang, nggak bisa teleskopik. Terus di bagian tuas lampu ini juga jadul banget ya, kayak tuas lampu Suzuki model lama atau Avanza Xenia generasi pertama gitu ya. Cuma ada buat lampu senja dan lampu utama doang. Di sebelah kiri ada switch untuk wiper depan dan wiper belakang. Instrument cluster juga simple sekali, tapi yang kerennya udah backlightnya putih gitu ya, dengan jarum warna merah yang ini sporty loh untuk sebuah mobil komersil kayak gini. Di sebelah kiri ada tachometer, di sebelah kanan ada speedometer, dan di bagian atas ada temperature gauge sama fuel gauge. Untuk layar kecil di bawah speedometer itu cuma ada trip A, trip B doang, dan odometer gitu ya. Lanjut ke sebelah kanan sini ada ventilasi AC yang ini modelnya 360 derajat gini, bisa dibuka tutup. Di bagian bawah juga ada switch untuk fog lamp depan, ada laci penyimpanan terbuka, dan ada tuas pembuka kap depan di sini ya. Untuk pedal dia masih gantung semua, nggak ada footrest juga, tapi untuk koplingnya juga lumayan enteng, dan pedal gasnya dia masih model tali gas gitu ya. Di bagian door trim ini full plastik, kecuali di bagian sini yang ada panel fabric yang kayak di jok, dan ini halus banget. Handle pintunya juga warna silver, ada pengaturan spion elektrik tapi belum bisa dilipat secara elektrik, ada window lock, auto up down, power window di sisi pengemudi, dan di bagian bawah ada door pocket, cup holder, sama ada speaker juga ya. Dan dia juga sudah dapat tweeter nih di bagian dashboard sini. Untuk di atas ada sun visor pengemudi yang ada card holdernya. Untuk spion dia belum ada manual dimmingnya, tapi untuk yang versi paling atas yang EPV Arena Luxury dia ada tampilan kamera mundur yang layar tuh ditanam di bagian spion tengah sini ya. Lampu tengah sini simple sekali, cuma buat lampu ngikut pintu atau on doang, dan ada sun visor sebelah kiri yang ada vanity mirrornya. Grab handle di sebelah kiri juga masih fix gini, belum yang model foldable. Di pilar juga dapet, dan di bagian seatbelt depan itu ada height adjusternya untuk yang versi GL ke atas ya. Headrest juga bisa diatur naik turun. Di bagian tengah yang versi Arena GL dan GX itu aksen tengahnya sini tuh abu-abu seperti ini, dan di tengahnya ada tombol hazard, ventilasi AC. Head unit dia double din seperti ini, sudah ada pemutar CD tapi udah nggak ada kaset lagi, ada aux, dan ada slot untuk USB ya di bagian sebelah kanan sini. Nah seperti itu. Terus ada knob volume. Di bagian bawah AC-nya seperti ini, sedikit lebih lengkap dibandingin versi awal dulu. Kalau yang awal tuh cuma ada fan speed sama temperatur doang. Kalau sekarang udah ketambahan arah AC ya, cuma buat ke muka kaki dan kaki full doang sih, tapi itu udah lebih dari cukup. Di bagian sini ada tempat penyimpanan tambahan, ada asbak yang bisa dikeluarin seperti ini, dan ada power outlet 12 volt di sebelah kanannya, cuma udah nggak ada lighternya. Di sini ada airbag untuk penumpang depan,
Ada tuas transmisinya, dia manual 5 percepatan yang cukup enak gitu ya perpindahan giginya. Di belakangnya ada parking brake dan ada cup holder di belakang sini. Untuk glove box belum soft opening dan ukurannya lumayan gede, dan walaupun dia mobil jadul gitu ya, dia tetap dipasangin alat pemadam api ringan sesuai peraturan pemerintah Indonesia semenjak tahun 2021 lalu ya. Oke, kayak cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari Suzuki APV Arena varian GX ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita lihat ke kabin tengahnya dari Suzuki APV Arena yang varian GX ini ya. Nah, untuk kabin tengahnya ini sih lumayan lega ya. Jadi ini adalah posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm dan masih jauh tuh, sejengkal. Cuma emang ya dia karena joknya itu pakai batangan besi gitu nempel ke lantainya, dia nggak ada rel untuk maju mundur. Jadi ya udah fix gini aja gitu, nggak bisa dimajuin atau dimundurin. Tapi enaknya jadi lega sih untuk dibayar setengah ini. Tapi karena dia ada ruang mesin di bagian bawah jok depan, lantai itu agak naik dan posisi itu nggak, agak kurang rileks gitu. Jadi agak miring begini kayak duduk di wahana gitu loh, agak nahan gitu telapak kaki. Tapi ya udahlah, masih lega seenggaknya untuk di bagian lutut. Di bagian belakang jok depan juga ada seat back pocket, dan tadi ada satu buah cup holder di sini yang sebetulnya bukan satu ya, melainkan ada dua. Jadi ada satu yang tersembunyi di bagian atas, ada AC double blowernya yang ini mirip seperti di R3, ada knob buat fan speednya, ada grab handle di bagian kanan, dan di bagian kiri ada satu buah lampu kabin di tengah sini juga. Terus untuk jok tengahnya sama seperti jok depan, dia fabric full seperti ini yang cukup nyaman. Di tengah juga ada armrest untuk yang varian GX ke atas, dan untuk seatbelt yang pinggirnya itu 3 titik, tapi yang tengah itu dia 2 titik seperti ini yang masih di adjust secara manual. Ini seatbeltnya seperti ini. Untuk di bagian door trim sama seperti door trim depan, dia plastik semua kecuali di bagian insert tengah sini yang senada seperti di jok. Handle pintunya warna silver dan ada switch power window di sini. Switch central locknya juga ini chrome gitu ya, chrome ala asli plastik, dan ada door pocket di bagian bawahnya. Oke, sekarang kita coba masuk ke kabin baris ketiganya ya. Untuk masuk ke baris ketiganya, di bagian samping jok itu ada tuas, yang di sebelah kiri juga ada. Tinggal dorong seperti ini aja, dan dia modelnya tuh one touch tumble seperti ini. Oke, sekarang kita masuk. Nah, kalau ditegakin dia seperti ini. Bentar, ini gue coba reclinein dulu. Nah, walaupun dia nggak bisa di slide maju mundur, tapi karena emang ruang dari APV ini ngotak banget, itu juga tetap lega ya loh. Jadi nih, lihat nih, legroom masih ada 2-3 jari, jadi masih aman banget. Dan untuk headroom ini lebih lagi ya, tuh 5 jari headroom, aman banget. Di bagian belakang ini juga dia sama seperti jok tengahnya ya, fabric, dan tetap ada armrest di bagian tengah sini. Dapat headrest juga adjustable di kiri dan kanan, dan seatbeltnya 3 titik di kiri dan kanan, 2 titik di bagian tengah. Jadi total mobil ini bisa mengangkut 8 penumpang ya. Untuk speaker belakangnya juga ada di baris ketiga ya, di kiri dan kanan, dan di atas speaker tuh kayak ada cowokan buat naruh tangan gini ya, walaupun ya dia plastik. Di bagian kaca belakang tuh juga gede banget, tapi enaknya jadi nggak kerasa sempit gitu ya. Di baris ketiga ini ada grab handle di bagian kanan sama di sebelah kiri. Oke, yuk kita lipat lagi joknya dan kita keluar ya. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Suzuki APV Arena tipe GX tahun 2022 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.